Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan pembelajaran pemecahan masalah matematika di sekolah dasar. Untuk saat ini kita sudah sampai di bab yang terakhir ya pada kesempatan semester antara. Saat ini kita sudah di pembahasan terkait dengan pemecahan masalah di kelas. Jadi ketika nanti kalian mengajar pemecahan masalah di kelas, itu bagaimana guru dalam apa ya istilahnya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika atau bagaimana peran guru, bagaimana ketika dia nanti mengajarkan. Nah, ini akan dibahas pada bab kali ini. Sebelumnya perlu kalian ketahui tujuan perkuliahan kali ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan 4 level di sini ya. Jadi nanti ada level-level atau tingkatan-tingkatan. Siswa itu termasuk pada kriteria yang mana sehingga memerlukan peran guru yang bagaimana. Nah, ini ya, akhirnya kalian mengetahui peran guru di tiap level dan levelnya ada 4. Kemudian siswa juga dapat menjelaskan bagaimana pembelajaran dengan memecahkan masalah, tentang pemecahan masalah, dan masih ada satu yang belum dituliskan ya ini untuk pemecahan masalah ya. Ini nomor 5 perlu ditambahkan. Nah, jadi kalian saat ini mungkin bisa mengaplikasikannya atau mendapatkan ketika kalian sedang magang ya. Jadi termasuk dalam level mana sih siswa-siswa yang kalian ajar itu. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan peranan guru ya. Nah, ini peranan guru bahwa ada 4 ya di sini. Nah, peran gurunya ini bukan 4 ini, tapi ini levelnya. Jadi level menurut Corbett Blenderjit ya pada tahun 2008. Nah, sebenarnya aslinya itu dari ini kan Kantowski ya namanya memang sulit diucapkan. Nah, ini beliau ya mempunyai beberapa pembagian terkait dengan level siswa dalam pemecahan masalah. Yang pertama di situ adalah pengenalan, pemula, pecandu, dan ahli. Nah, ya. Nah, kita masuk satu-satu. Level pengenalan. Nah, anak ketika masuk pada level pengenalan, itu dia tidak paham, oh itu soal apa ya, soal kok sulit kayak gitu. Dia tidak tahu kalau ini soal pemecahan masalah. Terus bagaimana cara mengerjakannya, dia pun tidak tahu. Ya, maka dia akan kelihatan bingung ketika menghadapi soal itu. Bahkan mungkin ini soal kok sangat sulit, saya nggak pernah menghadapi soal kayak gini. Kalau ada soal itu pun dia langsung meminta bantuan orang lain kayak gitu ya. Ini masih di level pengenalan. Anak berarti masih tahap mengenal ya, dia belum terbiasa gitu. Dia masih tahap mengenal. Meskipun guru itu sering memberikan soal pemecahan masalah atau problem solving ke siswa, sering ya. Tapi siswa kok masih mempunyai apa ya istilahnya sikap yang demikian, ya ini termasuknya berarti masih pada tahap level 1 yakni pengenalan. Nah, maka peran guru di saat seperti ini atau di level 1 itu sebagai model. Model itu artinya contoh ya. Contoh. Di sini siswa akan sangat melihat guru. Guru itu sebagai benar-benar figur ya saat ini. Nah, jika guru tersebut itu bisa memberikan cara atau strategi atau pembelajaran yang menyenangkan terkait pemecahan masalah, maka bisa juga anak itu akan naik di level kedua. Tapi kalau guru ini sebagai model atau sebagai apa ya dia figur yang dilihat ketika mengerjakan pemecahan masalah kok tidak menyenangkan atau tidak menarik bagi siswa, bisa juga dia akan selalu di level 1. Jadi ini sangat menentukan ya, ini di kesan pertama karena. Nah, maka dari itu guru terkadang menyampaikan
terkait manfaat-manfaat, kemudian motivasi, terus kamu tuh harus berpikir keras ya. Ini seperti waktu saya pertama kali menyampaikan ke kalian ya. Nah, sering juga di beberapa pertemuan juga saya sering menambahi lagi motivasi tersebut. Nah, ini karena takutnya apa? Kalian dari mahasiswa sendiri itu masih ada di level 1 pengenalan. Ketika dapat soal, nggak mau baca dulu, langsung bilang sulit. Nggak mau berpikir dulu dengan keras, langsung bilang tidak bisa. Nah, ini berarti masih di level 1. Ya, makanya di level ini guru harus sering memberikan dorongan ya dan semangat. Terus memberikan kelihatannya itu, oh sangat mudah sih mengerjakan ini, kayak gitu. Nah, di sini bahkan guru sering memperkenalkan langkah-langkah polio yang ada 4 kemarin kalian sudah tahu. Jadi, siswa ketika pada level ini kok dia sudah sering mengerjakan mungkin tapi masih belum sesuai dengan langkah-langkah polio, ya ini masih termasuk di level pengenalan. Langkah-langkah polio tidak harus diketahui, ditanya, tidak harus seperti itu, tapi di beberapa tulisannya itu anak cenderung bisa kita lihat bagaimana dia memahami masalah, bagaimana dia merencanakan, bagaimana dia menyelesaikan, bagaimana dia mengecek kembali, itu dia tahu. Nah, ini ada sebuah contoh ya, contoh itu ahli matematika namanya Gauss ini ya. Dia duduk di sekolah dasar, guru di sekolah anaknya itu menyuruh untuk menjumlahkan 100 bilangan asli pertama ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai 100 itu ya. Nah, karena dia pada level pertama, jadi soal yang disampaikan pun masih sebatas kayak apa ya istilahnya, memetakan anak ini kalau dikasih soal pemecahan masalah tapi masih sangat sederhana bisa tidak kayak gitu. Nah, ketika memberikan soal ini, guru itu mengira kalau anak itu akan lama ya. Ini salah satu indikator kalau dia itu belum tahu strateginya atau belum tahu caranya. Maka dia akan berpikir lama gitu. Nah, tapi Gauss itu dapat menyelesaikan dengan cepat. Nah, artinya berarti ini di sini kita akan tahu ketika memberikan soal di level 1 itu kita akan tahu anak itu sudah masih termasuk di level 1 atau sudah di level yang di atasnya gitu. Nah, ketika memberikan soal ini, kalian sebagai guru bisa memberikan pertanyaan ini ya. Apakah kalian dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat? Nah, ini yang ngomong ini gurunya. Nah, atau kayak gitu. Atau dibuat motivasi yang lain. Ayo, kalau ini tidak bisa sampai 100 ya, cobalah sampai angka 10 dulu. Kalau 1 tambah 2 tambah 3 tambah 10 itu berapa kayak gitu. Tambah lagi ketika sampai 20. Nah, sekarang kalau sampai 1 sampai 80 bagaimana? Nah, ketika anak sudah tahu ini, pasti dia akan tahu ketika 1 tambah 2 tambah 3 tambah ini tahun berapa? Oh, 2020. Nah, dia akan bisa. Ya, karena apa? Itu tadi guru memberi sebagai model. Guru itu sebagai figur yang dicontoh. Jadi ketika ada guru menyelesaikan dengan strategi itu, cenderung di level ini siswa ya akan meniru gitu ya.
Selanjutnya di level yang kedua ya. Nah, di level yang kedua ini sudah masuk ke pemula. Nah, level kedua malah pemula ya. Karena apa? Karena dia mulai memahami. Dia tahu strategi, oh caranya kayak gini, kayak gitu. Dia mampu mengikuti cara orang lain. Ya, tadi guru sudah ngasih contoh, dia mampu mengikuti dengan baik, akhirnya memahami masalah, walaupun itu soalnya yang sama. Gitu. Kemudian siswa itu sudah mulai berpartisipasi aktif walaupun masih dalam kelompok ya. Dia individu mungkin tidak berani tapi kelompok mau kayak gitu. Nah, ketika pada level kedua, maka guru sebagai penopang. Nah, mumpung dia sudah mulai semangat, sudah mulai tahu, itu kita topang ya, kita istilahnya apa ya, gadaikan sebagai contoh. Itu kita kayak di tengah-tengah memotivasinya itu lebih ke arah yang dia harus paham strategi kayak gitu. Ya, jadi guru membimbing prosesnya. Misalnya ketika mengerjakan memahami masalah dia nulis, mengerjakan sendiri itu dia kesulitan. Nah, di sini guru bisa membimbing. Terus ketika ada strategi ya atau cara penyelesaian, itu guru menawarkan bagaimana kalau caranya kayak gini kayak gitu. Tapi guru yang memberikan alternatif. Bukan siswanya sendiri, tapi masih guru. Nah, kemudian kalau sudah mungkin guru memberikan soal-soal yang sama, yang setipe, ya, yang sudah mereka tahu strateginya sebelumnya. Kemudian, contoh ya, nah ini contohnya, guru memberikan masalah sebagai berikut. 10 buah mata uang logam Rp100 diletakkan di atas meja. Anda diizinkan untuk mengambil 1 atau 2 buah mata uang dalam 1 kali pengembalian. Dengan berapa banyak cara yang berbeda dapat mengambil uang tersebut. Nah, siswa harusnya kalau pada level pemula ini dia memiliki banyak cara ya. Guru menyarankan siswa menggunakan cara-cara yang lain kalau dia sudah tahu oh caranya gini. Guru bisa memberikan petunjuk pada level ini. Nah, coba kalian kalau dengan masalah ini maka jawabannya beberapa. Nah, ini untuk latihan sendiri saja ya. Atau kalian misalnya mau menggunakan soal-soal yang ada di contoh ini untuk mendeteksi siswa kalian di, saat magang sebagai untuk pemenuhan tugas, boleh tidak apa-apa. Gunakan saja soal-soal ini. Ya, atau soal yang lain yang kamu kira lebih mudah silahkan. Selanjutnya pada level 3 ini, nah tadi kan sudah level 2, nah ini sudah level 3, dia sudah termasuk pecandu ya atau penggemar gitu. Tapi levelnya sudah senang ya. Jadi dia nyaman ketika ada soal kayak gitu tuh merasa apa ya istilahnya senang gitu loh, tidak merasa beban lagi. Bahkan dia sudah bisa mencari cara yang lain yang berbeda. Saya punya cara kayak gini, saya kayak gitu. Dan anak itu tahu bahwa misalnya dikasih masalah, itu dia tahu, oh ini jawabannya banyak, oh ini tidak ada ini jawabannya, itu dia tahu. Tapi dari proses pengerjaan yang sudah naik level dari level kedua ya, sudah bagus. Nah, saat seperti ini, anak yang ada di level 3, maka guru sebagai apa? Penyedia masalah. Jadi, siswa itu kan sudah mulai nyaman, maka ya udah diberikanlah masalah. Coba saya kasih soal ini lagi, ya gitu. Bahkan sudah bisa guru itu memberikan soal-soal yang lebih menantang ya sebagai pengalaman. Kalau soalnya seperti ini bagaimana kayak gitu, yang lebih menantang lagi daripada sebelumnya. Nah, ini bisa membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Jadi peran guru di sini ya. Kemudian di level ketiga itu ada contoh. Nah, ini contoh. Contoh soal yang biasanya diberikan pada anak level 3 atau untuk mendeteksi apakah dia sudah di level 3 atau belum. Cari sebuah segitiga dengan luas yang sama dengan luas trapesium di bawah ini. Ini ada trapesium ya, dia nggak punya ukuran. Tapi bagaimana untuk membuat segitiga yang mempunyai ukuran luasnya sama kayak gini. Salah satu tantangan, ini tantangan ya, yang dapat diberikan siswa pada level ini.
salah satu contoh. Di sini tidak ada perhitungan karena tidak ada angka ya atau bilangan yang tertera. Kemudian dia hanya menggunakan pengetahuan di sini konsep ya, konsep. Nah, kalau mungkin pakai apa ya, menjelaskan pakai percobaan kan bisa ini kan terus selanjutnya pada level keempat ini anak sudah ahli. Nah, ini anak-anak biasanya kalau sudah masuk ke sini ketiga sama ketiga itu sama keempat ya. Ini mungkin biasanya rekomendasi untuk masuk lomba misalnya. Kalau sudah sini sudah sering lomba dan bahkan dia sudah sering menang ya. Tapi ketika sudah rekomendasi. Nah, di level ahli ini dia sudah tahu, oh kalau ada soal kayak gini, ini caranya. Itu dia sudah tahu kenapa? Karena jam terbangnya sudah tinggi ketika menyelesaikan masalah. Sudah berkali-kali sukses. Jadi ketika mengerjakan itu sudah banyak benar gitu. Terus dia akan sangat tertarik ketika ada soal yang lebih menantang ya. Ya, tapi tertarikannya itu elegan dan efisien ya. Elegan itu yaitu tadi dia tuh terlihat mewah gitu ya. Jadi enggak norak gitu. Jadi ketika anak itu dikasih soal itu sangat terlihat karismanya. Nah, ini kan kamu akan bisa itu menilai siswa-siswa yang demikian. Nah, efisien artinya apa? Siswa itu karena sudah tahu strategi yang cocok, maka dia tidak akan membuang-buang tenaga untuk menyelesaikan masalah terlalu berbelit-belit gitu. Jadi langsung ke ini ya caranya gini-gini itu langsung cepat. Nah, kemudian dia tahu bisa menemukan berbagai solusi dari permasalahan yang sama. Ya, ini sudah good problem solving ya. Sudah sangat bagus. Nah, kalau anak sudah punya seperti ini di matematika itu pola pikirnya sudah terarah. Nah, kalau sudah terarah pola pikirnya ini harapannya bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Ya, dia justru yang akan mencari soal-soal yang menantang. Dia yang haus soal ya. Jadi enggak guru itu kalau sudah memberikan mahasiswa yang minta kadang, Bu saya kasih soal lagi untuk kayak yang seperti ini atau yang lebih sulit kayak gitu itu sudah tanda-tanda dia di level ahli ya. Nah, harapannya ketika siswa itu sudah mempunyai kemampuan penyelesaian masalah yang baik, dia dapat mengaplikasikan kepada kehidupan sehari-harinya ya. Jadi tidak hanya sekedar di teori-teori gini, tapi di kehidupannya dia juga kalau ada masalah apa tahu solusinya gimana dan dia dengan teliti untuk menemukan solusi itu enggak asal ya, tapi dengan berpikir apa ya istilahnya berpikirnya itu tidak sembarangan. Jadi akan mendapatkan solusi yang baik untuk segalanya. Kan ketika ada masalah belum tentu dapat solusi yang baik ya. Justru kadang solusinya ini kok menimbulkan masalah yang baru. Nah, itu tidak good solver. Nah, ini peran guru di sini melayani sebagai fasilitatornya itu tadi ketika siswanya tuh minta soal yang lebih menantang. Nah, guru melayani itu. Nah, di sini guru memberikan motivasi, tapi motivasi pada level ahli itu sangat beda dengan level yang pertama ya. Nah, di sini siswa itu ya memotivasi, ayo kamu itu sudah bisa untuk mengerjakan ini, kamu ikut lomba olimpiade atau apa-apa gitu. Motivasinya untuk motivasi yang lebih tinggi lagi ya, artinya lebih dia itu kayak sudah mengarah ke prestasi kayak gitu. Nah, kalau sudah justru biasanya guru tuh mendorong, nah inilah penerapan dari aplikasinya, penerapan pemecahan masalah ya. Jadi dia melihat dunia matematika mereka untuk melihat sumber permasalahan. Ya artinya di matematika itu juga bisa diaplikasikan ya pada kehidupan sehari-hari ya. Jadi ketika di matematika itu akan terlihat jelas bagaimana sumber permasalahan. Nah, harapannya ketika di kehidupan sehari-hari
ada sebuah masalah itu dia langsung masuk ke sumber permasalahannya. Oh, ini sebenarnya sumber masalahnya ini. Ya, misalnya contoh di kelas itu ada anak yang sering dibully kayak gitu. Nah, yang bully itu tidak pernah jera kayak gitu, tapi yang orang dibully tetap itu saja. Nah, ada anak yang pandai matematika ya, dia good solver termasuknya misalnya. Nah, dia ingin membantu menyelesaikan masalah siswa yang tadi sering dibully. Dia itu nanti akan bisa berpikir langsung ke sumber permasalahan. Jadi ketika apa yang harus ia lakukan sama istilahnya korban sama pelaku ya, itu apa yang harus dilakukan? Apakah si anak tersebut, si good solver tersebut akan menasehati si pelaku? Kemudian apakah dia menghibur si korban? Apakah dia punya cara lain yang bisa memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku? Nah, ini akan menjadi hal-hal yang sudah mereka pikirkan gitu dari hasil istilahnya pengalaman mereka ketika menyelesaikan masalah. Nah, contoh untuk yang sudah di level ahli itu biasa soal yang diberikan, ini salah satu contohnya, mungkin ada lagi yang lain. Nah, ini 8 orang membeli persediaan makanan mengikuti camping selama 9 hari. Kemudian setiap orang mendapatkan kebutuhan harian yang sama. Ada 4 orang lagi yang datang, ya, tetapi dia tidak ada persediaan tambahan. Berarti persediaan makanannya tetap ya. Kira-kira berapa lama persediaan makanan itu habis jika kebutuhan harian setiap orang tidak bertambah. Nah, pada level ini anak akan sudah mampu menyelesaikan, ya, sudah mampu dia. Guru memancing siswa untuk memberikan pertanyaan agar siswa berpikir apakah solusi mereka sana. Kalau sudah saat level ini, kan siswa itu yang aktif menyelesaikan. Terus kayak guru itu mencoba meyakinkan, benar, salah nggak? Gitu. Kalau ini seperti ini, apa tidak akan mempengaruhi hasilnya? Nah, itu dia kayak mencoba meyakinkan kalau hasilnya itu betul. Bagaimana membuat segitiga kan kayak gitu bisa. Nah, Nah, itu tadi empat tipe ya, 4 tipe dari pemecahan masalah. Nah, aku 4 tipe apa? 4 level. Nah, sekarang kita sampai ke tipe-tipe pembelajaran masalah matematika. Nah, di sini ada 3 hal bagaimana tipe pembelajaran masalah matematika. Kalau untuk tugasnya tadi itu di level ya, bukan di tipe. Nah, ini di sini tipe pembelajaran berarti dilaksanakan oleh guru. Yang pertama, membantu siswa. Jadi, membantu siswa ketika memahami masih pengetahuan konsep ya. Jadi, kayak tadi memahami masalah, masih awal-awal.
Yang kedua, menyediakan siswa kesempatan. Ya, ini kayak dia memberikan berbagai strategi atau cara. Guru menyampaikan, ini caranya seperti ini, cara seperti ini, gitu. Nah, yang ketiga, ini menyediakan siswa untuk mengasah pengetahuan. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk apa ya istilahnya, mempresentasikan kayak bagaimana dia itu men-share pengetahuan yang dia diperoleh dari guru. Siswa dikasih kesempatan gitu. Jadi tugas dalam pembelajaran masa di sini yang pertama, guru memahamkan siswa konsepnya. Kemudian yang kedua, guru memberikan berbagai alternatif cara. Yang ketiga, siswa diberi kesempatan baik untuk memberikan alternatif cara. Kalau dari misalnya gini siswa, kalau cara dari saya itu seperti ini Bu, kayak gitu. Nah, atau dia bisa menjelaskan strategi yang sudah dibuat. Nah, itu juga boleh. Nah, dari ketiga tahapan itu muncullah ketiga konsepsi dari pemecahan masalah ya. Yang pertama itu pembelajaran dengan. Nah, kalau pembelajaran dengan pemecahan masalah, nah di sini apa ya istilahnya? Siswa itu dalam pembelajaran matematika dia seperti diajak untuk menyelesaikan ya. Jadi guru itu sangat membantu dan tadi di tahap 1 itu loh, membantu memberikan konsep. Misalnya diberikan keras terdiri beberapa banyak poligon. Nah, pertanyaannya, guru meminta siswa untuk memindai sudut-sudut dalam setiap segi banyak. Berarti memindah kalau 4, berarti sudutnya kan ada 4. Tapi di situ ditanyakan paling sedikit banyaknya segitiga yang terbentuk dari setiap. Nah, ini misalnya tadi ya, jadi guru memberikan beberapa bangun datar, terus ditanya berapa banyak segitiga yang terbentuk, tapi dipotong melalui diagonal ya di sini. Nah, maka siswa akan menyelesaikan dengan bentuk tabel. Ini salah satu cara. Oke, artinya apa? Ketika pembelajaran dengan menggunakan masalah, itu berarti menggunakan masalah untuk membantu siswa dalam memahami konsep. Jadi yang tadi ya pertama, membantu dalam siswa untuk memahami konsep-konsep. Nah, dari sini kan kok bisa Bu? Nah, ini kan kalau siswa tahu itu yang namanya konsep diagonal, dia akan bisa menyelesaikan, oh diagonal kan yang dimaksud adalah ini, pengertian diagonal kan ini. Nah, dia akan menemukan tuh bentuknya segitiga yang mana. Yang kedua, pembelajaran tentang pemecahan masalah. Nah, kalau dari sini misalnya ada seperti ini. Guru memberi masalah dari buku yang bisa membaca masalah sebaik-baiknya. Maksudnya kayak gini, 6 bilangan berurutan apa saja bisa yang dijumlahkan hasilnya 50. Nah, ini kan. Nah, di level tentang masalah itu terkait dengan strategi atau cara ya. Nah, yang pertama, anak menggunakan metode, nah ini 11, 12, 13, 14, mungkin ini namanya dicoba-coba ya. Itu namanya adalah metode guys and check. Jadi kadang mungkin ada siswa yang saya 9, 8, 8, 9, 10, 11 misalnya. Nah, dia coba-coba terus sampai diperoleh itu yang hasilnya 50. Ini berarti dia guys and check ya. Jadi ketika menemukan secara tiba-tiba kemudian dicek ya. Nanti sampai ketemu yang benar. Itu boleh tidak apa-apa ya. Tetapi guru itu nanti akan hilang ketika soalnya ini kan masih sederhana. Bagaimana kalau soalnya itu 5.000 misalnya, terus 4 digit misalnya, itu kan terlalu banyak ya, terlalu banyak perhitungannya. Artinya apa? Jadi itu boleh, tetapi ini kan hanya istilahnya kayak tebakan-tebakan yang istilahnya belum efisien dan efektif ya.
Nah, terus bagaimana caranya? Nah, banyak, misalnya ini salah satu cara yang lain. Cara yang lain ya, misalnya di situ kan ada 4 bilangan. Maka 50 dibagi 4, berarti katakanlah 12,5. Artinya ini adalah sebagai rata-rata ya, berarti dia ada di level 12. Ya, pokoknya mendekati 12. Ada beberapa, nah baru dicek. Misalnya 12, 13, 14, 15, 12 ini misalnya. Yang kedua berarti 11, 13, 14. 12 yang ketiga berarti nah ini 11, ini 10, ini 13. Yang keempat berarti 11, 10, 9. Nah, ini kan lebih cepat daripada tadi yang serta-merta banget, tidak ada apa ya, mikirnya gitu loh ya, tidak, istilahnya hanya pemikiran yang menebak gitu. Nah, tapi kalau tidak hanya tebakan, tapi dengan menggunakan pemikiran yang matang, itu kan bisa lebih cepat daripada yang tadi hanya menebak. Dan itu bisa menggunakan aljabar. Nah, aljabar ya. Misalnya ini saya hapus dulu. Kayak di aljabar itu malah lebih mudah lagi. Jadi misalnya itu kan di sini 4 bilangan berurutan. 4 bilangan berurutan itu kan misalnya A, berarti kan A plus 1, A plus 2, A plus 3 kan. Kalau ditambahkan hasilnya kan 50 kan. Nah, berarti ini ada tuh 2, 3, 4. 4A tambah 56 sama dengan 50. 4A sama dengan 40. 4A sama dengan 11. Berarti ini 11, 12, 13, 14. Nah, ini pakai aljabar. Nah, orang menggunakan ini berarti ya dia sudah strateginya sudah, ya itu tadi, jam terbang tinggi mungkin, atau sudah pernah menemukan soal yang seperti ini, terus akhirnya dia bisa. Nah, ini terkait dengan strategi ya tadi. Banyak strategi. Ketika guru mengajarkan terkait strategi, maka berarti dia pembelajaran tentang pemecahan masalah. Ya, jadi di sini prosesnya ya dan heuristiknya yang diajarkan oleh guru. Nah, ini menjadi pembelajaran tentang pemecahan masalah. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah pembelajaran untuk pemecahan masalah. Dalam pembelajaran masalah, didahului konsep-konsep matematika atau keterampilan yang perlu diperlukan ya. Misalnya kayak gini. Soal. Misalkan kalian akan beli kawat panjangnya 36, kemudian pembegari bentuknya segi 4. Buat keliling diasumsikan tidak ada kerusakan. Kebun terluas yang dapat kalian pagari dengan kawat yang dibuat. Ini kalau seperti ini kan dia 36. Ya.
panjangnya 36 meter. Nah, ini kan bisa pakai tabel ini. Jadi kalau panjang lebar kali lebar, tapi di sini kan kalau pagar itu kan berarti kan yang mengelilingi ya. Nah, ini sudah ada akhirnya 18. Tambahannya 18. Nah, garis ini terus dibuat pakai kayak gini. 17 tambah 1. Ini ya. Kalau di dalam mungkin pembelajaran matematika di SMA kan ada aplikasi persamaan linier. Nah, itu ini ya. Tapi kalau masih di SD kita pakai tabel aja. Yang ditambahkan hasilnya 18, itu kira-kira luasnya berapa sih? Kalau 17 tambah 1, luasnya 17. Kalau tambah 2, ya 18 sih. Tapi kalau dikalikan 32. Nah, ini akhirnya ketemu bahwa sisi ukurnya 9 meter dan luasnya 81. Nah, itu tadi 3 level. Nah, sekarang langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Jadi, langkah-langkah yang dilakukan guru itu ada 3: sebelum, selama, sesudah. Ya, ini kayak waktu saja ya. Berarti apa ini? Past, continuous, future kan kayak gitu ya. Kalau di bahasa Arab, fi'il madi, fi'il mudhari, terus satunya yang akan. Akan itu fi'il apa? Ya lupa familiar ya. Nah itu. Nah kita lihat perbedaannya. Ketika sebelum, dia itu hanya membaca sebelum pembelajaran, memahami, terus sudah mulai memikirkan strategi, terus bagaimana merencanakannya. Ketika selama berarti dia bekerja menyelesaikan, baik individu atau kelompok. Dia meneliti, siswa bertanya juga, menerapkan strategi, berarti ini di penyelesaian. Ketika sesudah, siswa itu berusaha memecahkan masalah yang diberikan dan apa ya istilahnya, melihat ulang atau cek ya, cek kembali. Nah, ini mungkin di level yang selama itu dia sudah mulai menggunakan rencana, tapi diselesaikan di sesudah itu juga bisa. Artinya apa? Secara umum guru itu mengkombinasikan 4 strategi, yakni pemodelan. Nah, ini kan guru itu memberikan contoh ketika mengajar dengan menyelesaikan masalah itu cara-caranya bagaimana. Dia sebagai figur contoh. Yang kedua sebagai pelatih, ya. Jadi melatihnya itu ya dengan memberikan instruksi atau pertanyaan-pertanyaan ke siswa. Kemudian guru itu menjelaskan, beritahu langkah-langkah yang diambil kalau ada yang kurang jelas. Sebagai penyedia, kalau ada siswa yang ingin meminta soal yang lebih menantang lagi, atau guru ingin mengukur siswanya, sudah ada kemajuan belum dia memberikan soal, itu berarti perannya sebagai providing atau penyedia. Nah, berikut petunjuk sebagai guru dalam menentukan masalah yang baik ya. Jadi ketika kalian membuat soal masalah, itu soal yang baik ya, yang diberikan siswa adalah yang pertama, soal yang baik atau masalah yang baik itu yang menarik, menantang, membuat pembaca itu menantang untuk dipecahkan. Wah, gimana ya ini? Ada rasa penasaran gitu. Yang kedua, masalah atau soal di situ itu bisa diselesaikan dengan strategi yang macam-macam kayak gitu. Tidak harus strateginya sama. Selain ini meminimalisir siswa untuk menyontek. Kemudian yang ketiga, masalah yang baik ya salah satunya itu masalah yang diperluas ya. Jadi ada masalah besar, terus masalahnya itu bisa diperkecil kayak gitu. Itu masalah yang baik juga. Dan masalah ini berhubungan dengan masalah yang lain. Yang terakhir, masalah yang baik itu sesuai tingkat keterampilan dan kemampuan siswa. Jadi itu tadi kalau anak SD kok dikasih dia kelas 3 dikasih permasalahan terkait dengan
data atau statistik ya, yang bukan levelnya, itu tidak menjadi masalah yang baik. Oke, itu saja yang sudah kita bicarakan atau kita sampaikan dan kita pelajari untuk kali ini. Jadi yang paling harus kalian ketahui adalah level pemecahan masalah, kemudian bagaimana peran gurunya, nah bagaimana pembelajaran terkait dengan masalah, tentang masalah, dan untuk pemecahan masalah ya, bagaimana pelajaran dengan pemecahan masalah, tentang pemecahan masalah, dan untuk pemecahan masalah itu disampaikan ke siswa. Nah, ini sudah selesai ya untuk bab terakhir. Harapannya kalian sudah nantinya bisa mengaplikasikan ini ketika kalian mengajar nanti. Dan sebagai latihan kalian bagaimana bisa mendeteksi siswa-siswa kalian itu di level berapa saat magang kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Nah, terima kasih, tetap semangat, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.